Sini saya akan menjelaskan materi tentang model dan teori kepemimpinan. Pengertian model dan teori kepemimpinan. Model kepemimpinan merujuk pada cara untuk norma perilaku yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Model ini mencakup berbagai pendekatan yang dapat diambil oleh pemimpin dalam mengelola tim dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan teori kepemimpinan adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan berfungsi dalam konteks sosial dan organisasi. Selanjutnya ada model dan teori kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan gaya ini berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini menekankan hubungan pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang menerapkan gaya ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, menghargai masukan, dan menciptakan lingkup kerja yang kolaboratif. Yang keempat, gaya kepemimpinan otokratis. Pemimpinan otoratis mengambil keputusan secara mutlak tanpa melibatkan anggota tim. Yang kelima, gaya kepemimpinan sportif. Gaya ini berfokus pada penyediaan dukungan kepada anggota tim, baik dalam hal kebutuhan fisik maupun nasional. Yang keenam, gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan mengelola pekerjaan mereka sendiri. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik mampu mempengaruhi pengikut melalui gaya tarik pribadi dan inspirasi. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan visioner. Gaya ini berfokus pada penyediaan dukungan kepada anggota tim, baik dalam hal kebutuhan fisik maupun emosional. Selanjutnya, seberapa besar peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi? Peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi sangatlah signifikan. Seorang pemimpin berfungsi sebagai pengarah dan inspirator yang mampu mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh anggota tim. Dengan memberikan arah yang jelas, pemimpin membantu menciptakan keselarasan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin biasanya memiliki visi, tanggung jawab, dan keterampilan dalam mengambil keputusan yang membantu kelompok atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, kepemimpinan juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, memahami kebutuhan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pengembangan potensi anggota tim. Selanjutnya ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, transformasional, menginspirasi perubahan dan mendorong inovasi. Yang kedua, transaksional, fokus pada struktur penghargaan dan hukuman. Yang ketiga, demokratis, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, otokratis, mengambil keputusan sendiri, cenderung mengkontrol penuh. Yang kelima, laissez-faire, memberikan kebebasan penuh kepada tim. Yang keenam, karismatik, menggunakan daya tarik pribadi untuk memotivasi. Yang ketujuh, visioner, memiliki visi jangka panjang dan memotivasi tim menuju masa depan. Yang kedelapan, pelayanan, fokus pada kebutuhan dan perkembangan tim. Selanjutnya ada beberapa karakteristik pemimpin. Yang pertama, visi yang jelas, mampu merumuskan dan menyampaikan visi yang dapat memotivasi tim. Yang kedua, komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan arahan yang tepat. Yang ketiga, integritas dan kejujuran, menjunjung tinggi nilai etika, konsisten, dan dapat dipercaya oleh tim. Yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan,
cepat dan tepat dalam membantu keputusan yang mempertimbangkan situasi dan dampak pada tim. Yang kelima, empati, memahami kebutuhan dan perasaan anggota tim, menciptakan lingkungan yang sportif. Yang keenam, adaptasibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan dan fleksibel dalam situasi yang dinamis. Yang ketujuh, motivator yang baik, menginspirasi, mendukung, dan mendorong tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedelapan, kemampuan problem solving, mampu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi efektif. Yang kesembilan, tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta mendukung tim dalam hasil terbaik. Selanjutnya, strategi meningkatkan kepemimpinan, pelatihan dan workshop. Selenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Yang kedua, mentori dan coaching. Implementasikan program mentoring di mana pemimpin senior membimbing pemimpin junior untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang ketiga, penilaian 360 derajat. Gunakan umpan balik dari rekan kerja, bawahan, dan atasan untuk membantu pemimpin memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada motivasi. Pengertian motivasi sendiri adalah proses internal yang mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Motivasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kebutuhan dasar, keinginan untuk mencapai prestasi, atau mendorong untuk mendapat penghargaan dan pengakuan. Dalam konteks organisasi, motivasi berperan penting dalam menentukan tingkat kerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Teori motivasi kepemimpinan. Yang pertama, Maslow. Motivasi berdasarkan hierarki kebutuhan, dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Yang kedua, Herzberg. Ada faktor motivasi atau pencapaian pengakuan yang meningkatkan kepuasan dan faktor higienis gaji kondisi kerja yang mencegah ketidakpuasan. Yang ketiga, Fromm. Motivasi ditentukan oleh ekspektasi bahwa usaha akan menghasilkan kerja yang diinginkan. Selanjutnya, peran motivasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang termotivasi bekerja lebih efektif dan efisien, meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, mendorong komitmen. Motivasi yang baik membutuhkan karyawan lebih loyal dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga, mengurangi turnover. Karyawan merasa dihargai dan termotivasi cenderung lebih betah, sehingga mengurangi tingkat pengunduran diri. Yang keempat, menciptakan lingkungan positif. Motivasi yang tepat membangun budaya kerja yang positif di mana karyawan saling mendukung. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Motivasi yang baik memicu kreatif, mendorong ide-ide baru, dan membantu organisasi berinovasi. Selanjutnya ada strategi peningkatan motivasi. Penghargaan dan pengakuan. Buat program penghargaan untuk menghargai pencapaian karyawan, baik secara individu maupun tim. Yang kedua, fleksibilitas kerja. Berikan fleksibilitas dalam jam kerja dan lokasi kerja untuk meningkatkan keseimbangan kerja hidup karyawan. Yang ketiga, pengembangan karir. Tawarkan peluang pengembangan karir seperti pelatihan lanjutan dan jalur promosi yang jelas. Selanjutnya ada perilaku kerja. Perilaku kerja memiliki pengertian, sikap, tindakan, dan cara seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Ini mencakup bagaimana individu bekerja, berinteraksi dengan rekan kerja, menyelesaikan masalah, dan memenuhi target yang ditetapkan oleh organisasi. Perilaku kerja yang positif mencerminkan kedisiplinan, komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas dan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Yang pertama, motivasi. Tingkatkan motivasi individu untuk mencapai tujuan dapat mempengaruhi sikap dan kinerja di tempat kerja. Yang kedua, lingkungan kerja. Kondisi fisik dan budaya organisasi, termasuk dukungan dari rekan kerja dan atasan, dapat mempengaruhi perilaku kerja. Yang ketiga, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan
dan cara pemimpin berinteraksi dengan tim dapat mempengaruhi semangat kerja dan perilaku kerja. Yang keempat, keterampilan dan kompetensi. Tingkatkan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki individu berpengaruh pada kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Sistem penghargaan dan pengakuan atas prestasi dapat memotivasi individu untuk berperilaku lebih baik. Yang keenam, kesehatan mental dan fisik. Kesehatan individu, baik mental maupun fisik, berpengaruh besar terhadap kinerja dan sikap mereka di tempat kerja. Yang ketujuh, nilai dan etika pribadi. Nilai-nilai dan etika yang dianut individu dapat mempengaruhi cara mereka berperilaku dengan mengambil keputusan di tempat kerja. Yang kedelapan, hubungan interpersonal. Hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan perilaku sosial individu. Selanjutnya, strategi meningkatkan perilaku kerja. Yang pertama, komunikasi terbuka. Menciptakan budaya komunikasi terbuka di mana karyawan merasa nyaman untuk berbagai ide dan umpan balik. Yang kedua, tim kerja yang kolaboratif. Dorongan kolaboratif antara tim untuk meningkatkan sinergi dan inovasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja rutin. Lakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan menetapkan tujuan yang jelas. Selanjutnya, bagaimana cara pemimpin yang efektif dan sebutkan langkah apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Menurut saya, ada beberapa langkah yang dapat diambil sebagai seorang pemimpin dan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mencapai tujuan bersama. Yang pertama, tetapkan visi dan misi yang jelas. Buat visi inspirasi dan jelas tentang tujuan jangka panjang. Yang kedua, komunikasi visi tersebut kepada tim dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua, bangun hubungan yang baik. Luangkan waktu untuk mengenal anggota tim secara pribadi. Tunjukkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan serta perasaan mereka. Yang ketiga, berikan contoh yang baik. Tujuan, sikap, dan perilaku yang diharapkan dari tim. Jadilah teladan dan etika kerja dan komitmen terhadap tujuan. Yang keempat, fasilitas komunikasi terbuka. Ciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk berbagi ide dan pendapat. Dengarkan dengan aktif dan tanggapi mereka semua. Yang kelima, berdayakan tim. Berikan tanggung jawab dan wewenang kepada anggota tim untuk membuat keputusan. Dukung mereka dalam pengembangan keterampilan dan potensi mereka. Yang keenam, tetapkan tujuan yang SMART. Pastikan tujuan yang ditetapkan adalah spesifik, measurable atau terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Libatkan tim dalam proses penetapan tujuan. Yang ketujuh, berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik secara rutin dan positif untuk meningkatkan kerja. Rayakan pencapaian dan keberhasilan tim. Yang kedelapan, fasilitasi pertumbuhan dan pembelajaran. Dorong anggota tim untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Sediakan peluang pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan mendukung. Perhatikan kesejahteraan fisik dan mental anggota tim. Dan yang terakhir, fokus pada kolaborasi. Dorongan kerja sama dan kolaborasi antar anggota tim. Ciptakan proyek bersama yang memerlukan kolaborasi untuk menciptakan hasil yang baik.